Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya kesayangan ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepon Pon-Pon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang yang udah menghilang dari kehidupan kamu ya. Kita akan lihat gimana kondisinya, apa yang dia rasakan, apa yang sedang terjadi saat ini, dan apakah kira-kira dia akan kembali suatu saat? Akankah terkoneksi kembali dengan kamu? Kita akan lihat ya. Oke, dia yang menghilang dari dalam kehidupanmu, dan ini saya mau spontan aja mau lihat kartunya berbicara tentang apa. Oke. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, please be wise and be smart. Ya sayangku, bijaksana dalam menyikapinya. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aduh, pokoknya kamu tuh unyu-unyu banget. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta. Aku mengambil energi matahari. Aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini dan saat ini sedang terluka oleh karena cinta. Saat ini biarlah cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu yang terdalam, membasuh setiap lukamu, menyejukkan jiwamu, sehingga engkau mulai bisa memaafkan, sembuh batinmu, kembali menjadi pusaran cinta yang mengundang pribadi-pribadi baik dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Sayangku, cintaku. Oke. Yang menghilang, yang sudah menghilang dari kehidupan kamu. Oke. Oh. Oke. Last one. Oh, the devil. Well, ini mesti diterangin dulu ya. Ini ada Ace of Cups. Ada Ace of Cups. Oke. Two of Cups. Oke. Well. Ya, dia yang menghilang dari dalam kehidupan kamu. Saat ini perasaannya tuh hambar ya. Hambar, terutama dalam percintaan. Jadi dia sudah merasa hambar. Terhadap kamu pun dia juga hambar. Hambar pisang, pisangnya belum masak. Sorry. Bunda itu bawaannya pengennya bercanda melulu. Oke, jadi dia merasa hambar, tawar gitu rasanya, termasuk terhadap kamu. Sekalipun saat ini saya melihat dia sudah punya seseorang ya, pasangan yang sebetulnya dia cintai. Ya, pasangan yang sebetulnya dia sayang, dia cintai, tapi nggak tahu kenapa di dalam hatinya itu kayak ada rasa yang kosong. Sehingga dia pun kehilangan tujuan hidupnya ya, destiny reverse. Dia kehilangan, kayak seolah-olah berjalan. Hidup itu cuma kayak sekadar day by day, kayak survival doang gitu loh. Nggak ada pandangan jauh ke depan tuh bakalan seperti apa. Ya. And you know what, di sini ada the tower. Ya. Di sini ada the tower. Wow. Ini apa ya, beberapa bidang dalam kehidupannya, misalnya kayak finansial, even saya lihat ini sampai psikosomatis ya. Sampai badannya pun tuh sakit-sakit. Jiwanya nggak tenang, hidupnya gelisah. Oke. Bahkan finansial pun bahkan mungkin saja terganggu. Ya. The tower, everything is falling down, berjatuhan. Iya. Sekalipun ini tadi dia sudah memiliki pasangan yang dia cinta pun, tapi ternyata hatinya juga masih tetap terasa hampa. And stuck. Dia terjebak dalam kondisi itu. Dia mau melangkah maju nggak bisa. Mundur apalagi ya.
maju kena, mundur kena, gitu. Bener-bener terjebak dalam kondisi yang dia sendiri tuh sebetulnya nggak ngerti, "Aku ini kenapa sih?" Gitu ya. "Aku ini kenapa sih? Aku kena apa sih emangnya? Kok begini amat?" Gitu loh. Oke, ini yang dia rasakan saat ini. Dan kita mau lihat kondisinya ya. Kondisi oh, bahkan hubungannya dengan keluarganya pun itu kacau. Entah mungkin dengan ayah, dengan ibu, hatinya sangat penuh dengan dendam ya, terhadap keluarganya, entah kakak, adik, atau siapa. Dia pun dikuasai oleh dendam dan amarah, bener-bener satu energi yang, banyak kemarahan di sini ya, energi kemarahan. Sekalipun saat ini hubungannya dengan pasangannya yang baru ya, itu mereka banyak kayak bermain-main, sekalipun bermain-main maksudnya begini, banyak banyak mencoba hal-hal yang baru dengan pasangannya ya. Dia dia memiliki keasikan sih di sini dengan pasangannya yang baru, dengan pasangannya yang sekarang, belum tentu baru ya. Tapi dengan pasangannya yang sekarang, ini dia banyak banyak bersenang-senang, sekalipun di luarnya sepertinya bersenang-senang, mungkin ketika sedang bersenang-senang, dia merasa bahagia, dia merasa happy, tapi begitu balik lagi ya, ketika momennya udah selesai, dia akan kembali kepada natural state-nya atau pada kondisi alamiahnya dia, yaitu empty atau kosong. Ya. Jadi balik, ini mesti di-booster terus-terusan ya. Ya, yes, definitely dia membutuhkan bantuan dari orang lain sebenarnya untuk minimal ya, untuk mengerti atau untuk membuka sebenarnya dia punya luka-luka jiwa seperti apa. Ya, dia membutuhkan bantuan-bantuan dari orang lain. Oke. Saat ini saya akan lihat perasaannya kepada kamu sebenarnya gimana sih? Dia masih sayang atau memang udah completely forget ya? Udah benar-benar lupa atau bagaimana ya? Mhm. Ini kartu baru ya, jadi makanya Bunda lagi bikin banyak konten-konten seperti ini karena lagi seneng banget gitu, lagi seneng sama kartu baru ya. Aku lagi seneng banget dan ini kartu Bunda bikin sendiri demi kalian semuanya, oke. Oh, masih berharap tuh, berharap tentang apa ya? OMG, dia masih sayang sama kamu, sebenarnya masih sayang. Sekalipun dia sudah memiliki pasangan, dia masih sayang sama kamu, ya. Masih ada sisa-sisa. Dan pengen suatu saat itu bisa bicara sama kamu ya. Suatu saat bisa bicara sama kamu. Dia masih ingat sama kamu, senyuman masih jelas terkenang. Masih ingat sama kamu ya, dia masih ingat. Oh. Dia masih ingat ketika masa-masa ini ya, masa-masa ketika kalian masih bersama ya, dia masih ingat senyuman kamu. Dan dia tuh senang pada saat kamu dulu menyapa dia entah melalui WhatsApp atau langsung atau bagaimana. Dia senang ya masa-masa seperti itu, namun sekarang kondisi sudah berbeda ya. Kondisinya sudah berbeda, sudah tidak lagi sama. Ya. Sudah tidak lagi sama dan kondisi sudah berbeda. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Wow. Maukah kau membuka hatimu kembali untukku? Wah.
Entah kenapa ya, dia pengen kembali padahal sementara dia sudah memiliki pasangan yang lain. Aku tahu aku yang salah sebenarnya, tapi aku menyalahkan kamu. Ini egonya dia ya. Sebetulnya dia yang salah. Ini pengecut banget ya. Dia yang salah, tapi dia nyalahin kamu gitu loh. Oke. I try to force love with my insecurities ya. Jadi memang dia itu punya problem ya, punya problem merasa nggak tahu ini punya problem yang tentang gambar dirinya sendiri ya. Dia merasa kayak nggak apa ya, merasa kayak tertolak. Entah mungkin ada pengalaman apa sejak kecil atau di masa lalunya yang menyebabkan dia bahwa dia tuh sebetulnya merasa kayak nggak dicintai gitu loh. Nah, aneh kan? Nah, terluka di situ. Nah, ketika ada luka karena merasa tidak dicintai, dia akan menyanyiakan cinta yang datang dalam kehidupannya. Ya, karena dia punya pengalaman ditinggalkan, entah mungkin oleh orang tua atau siapa. Jadi kayak semacam revenge ya, kayak mau balas dendam gitu loh. Kayak balas dendam. Aku tahu bahwa waktu itu terus berjalan. Bisakah engkau menungguku? Wow, ternyata dia ada niat untuk suatu hari atau suatu saat itu dia kembali kepada kamu. Dan dia dihantui oleh rasa bersalah, ya. Terus-menerus dia dihantui oleh rasa bersalahnya. Dan dia terus berusaha untuk lari, karena ketika dekat dengan kamu itu tadi ya, dia merasa kayak diperhadapkan pada kesalahannya, ya. Iya, dia pengen kembali cuma tidak dalam waktu dekat. Dia pengen kembali setelah beberapa tahun. Wah, nunggu kiamat ya. Sekalipun aku tidak menunjukkannya, aku menyesal akan segala sesuatu yang terjadi di antara kita berdua. Well, oke. Jadi ada penyesalan di sini, ada rasa bersalah di sini, dan sekalipun dia sudah memiliki pasangan di sana dan sebetulnya dia happy kok gitu dengan pasangannya itu dia happy ya. Dia happy, dia senang dengan pasangannya, dia menyadari kesalahannya kepada kamu dan entah kenapa ya, entah mungkin karena dia mulai menyadari kesalahannya, kemudian dia memiliki satu niat untuk dia bicara sama kamu suatu saat, entah kapan, bukan dalam waktu dekat ya. Sepertinya ini akan terjadi dalam beberapa tahun. Oke, Bunda akan coba ya. Beberapa tahun tuh kira-kira kapan? Oke. Beberapa tahun itu kira-kira kapan? Tidak dalam waktu dekat. Kira-kira beberapa tahun mungkin pada saat kondisinya sudah berbeda, baru dia berani datang kepada kamu. Oke, loncat sendiri. Ini kenapa ya? Ini tuh selalu loncat sendiri. Whenever you're ready, ketika kamu siap ya. Baru dia kenapa ketika kamu siap? Ini adalah pada kondisi ini berarti kayak diatur semesta ya. Semesta itu akan mengatur ketika kamu sudah mulai kalem, udah mulai sembuh lukamu. Karena kenapa? Nanti kalau dia datang lagi, luka kamu tuh kayak ternganga lagi ya. Nah, ketika kamu sudah sembuh, maka semesta itu nggak tahu gimana akan mengatur pertemuan kalian kembali, entah sengaja atau tidak sengaja, ya. Ketika kondisi kamu sudah siap, maka dia akan datang, hanya tidak saja, bukan dalam waktu dekat, dalam waktu beberapa tahun. Oke. Well, overall kurang lebih seperti itu. Saya akan gali satu lagi ya. Kira-kira apa sih yang mau dia omongin? Mau diomongin kalau dia kembali kepada kamu besok. Ya. Kira-kira dia mau ngomong apa kalau dia ketemu kamu besok suatu saat beberapa tahun lagi ketika kamu sudah siap? Oh, dia akan cerita bahwa dia pun sebetulnya terluka ya dengan kejadian yang
Mungkin memang dia melukai kamu, tapi ternyata dia pun juga terluka. Ya, make sense sih, karena memang hanya orang-orang terluka yang melukai orang lain. Make sense, masuk di akal. Ya. Dan dia akan cerita kepada kamu, dia akan berterima kasih, makasih ya atas semua yang sudah kamu lakukan gitu kepadaku. Makasih banget. Itu yang akan dia katakan. Suatu saat kalau misalnya ternyata kalian bertemu ya. Kalau suatu saat semesta mempertemukan kalian kembali, oke? Itu yang akan dia katakan. Ups, bentar, wait. Bentar. Sabar. Apalagi yang akan dia katakan kepada kamu kalau kalian ketemu. Kamu nggak perlu pura-pura katanya. Pura-pura apa nih? Pura-pura mungkin kamu berpura-pura tegar. Atau kamu berpura-pura tidak mencintainya lagi ya. And dia tahu dong gitu. Dia tahu dan dia bilang, udah nggak usah pura-pura, terus terang aja. Dan dia ngomong, aku tuh udah nggak tahan lagi hidup kayak gini. Maksudnya hidup yang senantiasa didera oleh perasaan bersalah. Dan makanya dia akan kembali kepada kamu tuh sebetulnya untuk menetralkan ya. Menetralkan perasaan-perasaan yang senantiasa memburu dia ya. Memburu kehidupannya, yaitu yang akan dia lakukan dan dia katakan. It's strange ya. Tadinya dia menyia-nyiakan cintamu, and then atau I don't know lah gitu ya. Terus kemudian dia sudah bersama dengan seseorang yang lain, tapi ternyata muncul kembali rasa sayangnya kepada kamu dan one day, suatu saat, dia akan kembali untuk menyelesaikannya hanya sekedar untuk memulihkan dirinya sendiri. Please deh. Tapi di sini saya tidak melihat dia kembali kepada kamu ya. Dia tidak maksudnya kembali kayak union, bukan ke arah sana. Dia hanya sekedar bertemu untuk membersihkan atau membereskan urusan yang kemarin sebetulnya belum selesai. Kenapa? Tentu saja karena dia merasakan bahwa hidupnya kacrut dan belgedes karena ada urusan yang belum selesai yang menyangkut tentang permintaan maaf tentang sakit menyakiti ya, untuk menyelesaikan karmanya dengan kamu. Oke, kesayangan. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang tidak ada budget, boleh nyalakan loncengnya. Bunda sering banget live ya di YouTube. Live-nya di YouTube, bukan di WhatsApp, oke? Kalau udah di WhatsApp, kena bayar sayang ya, oke? Kesayanganku, apapun kondisimu saat ini, aku mendoakan yang terbaik untuk jiwamu. I love you kesayangan, bye-bye.